Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin li abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan para alim ulama, para asatid wal ustadzah, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, khusus DKM Masjid Jami, Musola Misbahul Falah, sahabat saya Al-Ustadz Firdaus beserta keluarga, dan para kiai mohon maaf yang tidak dapat namanya saya tata satu demi satu. Namun walaupun demikian tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Segenap panitia pelaksana peringatan Maulid Baginda Nabi yang saya banggakan, bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat yang insya Allah dan sama-sama kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji beserta syukur mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan izin serta nikmatnya yang telah dan yang selalu diberikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka sama kita melaksanakan satu acara peringatan maulidnya baginda Nabi kita Muhammad. Teriring salawat dan salam kita haturkan bersama, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang saya hormati, sepanjang perjalanan sejarah telah banyak mencatat orang-orang besar. Ada orang besar yang dibesarkan oleh pangkat jabatan dan kekuasaannya, namun manakala selesai pangkat jabatan dan kekuasaannya, maka kebesarannya pun selesai sampai di situ. Lalu ada orang besar yang dibesarkan oleh harta benda dan kekayaan yang dimilikinya, namun manakala ia jatuh bangkrut, maka kebesarannya pun selesai sampai di situ. Lalu ada orang besar yang memang sengaja dibesar-besarkan, dan dia pun berupaya setengah mati untuk mencapai kebesaran itu. Namun manakala terjadi pergeseran masa, di mana masyarakat sudah tidak lagi mempercayainya, maka kebesarannya pun selesai sampai. Betul?
yang malam hari ini kita peringati hari kelahirannya. Dia menjadi besar bukan karena pangkat jabatan dan kekuasaan yang disandangnya. Dia menjadi besar bukan karena harta benda dan kekayaan yang dimilikinya. Pun dia menjadi besar bukan karena dibesar-besarkan oleh umat atau pengikutnya, tapi dia menjadi besar karena memang dibesarkan oleh yang maha besar kuasa. Dari tadi lu ngomong besar-besar banget, yang maha kuasa. Orang nyambung loh itu, bocah mulu ya Pak. Oleh karenanya, atas landasan dasar apa kita melaksanakan peringatan Maulid ini? Ini sengaja saya angkat, ini sengaja saya ungkap agar jangan sampai kita salah dalam berbuat. Saya tidak ingin ibu bapak, kalau pelaksanaan peringatan Maulid yang kita laksanakan saat ini hanya karena orang lain mampu, kita pun mesti begitu. Hanya karena orang lain bisa, kita pun mengapa tidak. Dan kalau ini landasan dasarnya adalah salah. Yang saya khawatirkan nanti Maulid Maulid saja, tapi aksarnya, hikmahnya, fadilahnya tidak ada buat kita. Apalagi situasi saat ini kan lagi sangat memprihatinkan. Ekonomi sulit, betul? Lapangan kerja sempit, betul? Anak pada menjerit lantaran perutnya sakit, bapaknya lagi pada kredit, emang kagak punya duit, lalu nekat makan karbit dan kemudian rohit. Betul Pak? Semuanya serba sulit. Subhan. Lalu apa yang melandasi kita melaksanakan peringatan Maulid ini? Ini kita laksanakan bukan karena orang lain mampu, kita pun mesti begitu. Bukan karena orang lain bisa, kita pun mengapa tidak. Tapi ini kita laksanakan semata rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad. Kenapa landasan dasar yang pertama cinta, bukan yang lain? Karena apapun permasalahannya, bagaimanapun bentuk persoalannya, kalau dasarnya cinta, biasanya indah yang ada terasa. Betul? Tidak ada aibnya, tidak ada jeleknya kalau dasarnya cinta. Ada pengalaman pribadi. Saya datang ke rumah sahabat saya namanya Firman. Sampai di rumah si Firman, saya bilang bininya, oh potongan badannya mantap. Saya bilang, Fir, ada apa Ustaz? Bini ente gemuk amat. Kata saya yang gak cinta. Bini ente gemuk amat. Kata saya yang gak cinta. Kata dia, istri saya tidak gemuk, istri saya tidak gembrot, lalu apa? Tapi dia padat. Gaya bahasanya diolah, kalimatnya ditata sehingga demikian rapi, tak nampak aibnya. Datang ke rumah Ustaz Firdaus, bukannya di sini dimakan serok. Firdaus, ada apa Kiai? Istri ente kurus amat, istri ente tinggi amat. Kata saya yang gak cinta. Kata dia, istri saya tidak tinggi, istri saya tidak kurus, lalu apa? Tapi dia langsing semampai. Ada jeleknya Pak? Datang ke rumah RT. Teh, ada apa? Istri ente hitam amat, istri ente keling amat. Kata saya yang gak cinta. Kata dia, istri saya tidak hitam, istri saya tidak keling, lalu apa? Tapi dia gelap. Yang saya maksud Pak, sebagai rasa mahabbah kita, cinta kita, walaupun hujan seperti ini, alhamdulillah kita berangkat memang mahabbah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad. Hadirin jamaah yang saya hormati, apa yang kita laksanakan
Karena kiainya ada 3, saya singkat berbicara. Bahkan sebelum kita mencintai Rasul, Rasul lebih dahulu mencintai kita. Subhanallah, Pak, luar biasa baginda Nabi kita ini. Sampai-sampai untuk meninggalkan dunia saja beliau tidak ingin, bahasa Betawi, mati buru-buru sebelum jelas keadaan umatnya. Bagaimana kehebatan beliau? Satu ketika menjelang saat akhir hayat beliau, Allah dialog dengan malaikat maut. Apa kata Allah? Ya malakal maut, ihbit ila habibi bi ahsani surat. Hai malaikat maut, turun kamu ke bumi, jumpai kekasihmu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam rupa yang sebagus-bagusnya. Fa in azinta laka ataqula fadhulu wa ilam yazanna kepala takfur. Kalau entar kamu sampai di rumah dia, kemudian kamu disuruh masuk, masuk. Kalau nggak disuruh masuk, jangan masuk. Instruksi Allah kepada malaikat Israel buat baginda Nabi kita Muhammad. Rasul sedang terbaring, Pak. Beliau sedang sakit. Kemudian dengan serta-merta turun malaikat Israel ke rumah Nabi. Sampai di rumah Nabi, seraya berkata, Assalamualaikum ya ahla baitin nubuwah wa madin risalah adhulu. Kesejahteraan buat kamu, hai ahli keluarga para nabi dan pengemban risalah Islamiyah. Apakah boleh saya masuk? Emang perintahnya begitu, Pak. Kalau disuruh masuk, masuk. Kalau nggak disuruh masuk, jangan. Malaikat kita tahu persis, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Lain dengan kita mah 3 ya. Sami'na wa ata'na, kadang-kadang wa asaina. Kami dengar, kami taat, ya kadang-kadang kami langgar. Bener, guru ngomong baik, dia sendiri belum tentu benar. Ada baik, Pak, baru selesai ngaji pada hari ini. Kemudian Rasul tidak dapat menjawab, yang jawab putrinya Siti Fatimah. Waalaikumsalam ya Abdullah, inna rasulun mas'ulun bi nafsihi. Hai hamba Allah, Rasulmu lagi sakit, Rasulmu lagi sibuk, entar baik balik lagi. Itu malaikat orang open pisan. Emang yang mau ditemuin Nabi yang buat Siti Fatimah itu kalau bahasa Betawi jedok bae ke malaikat. Salam yang ketiga, Assalamualaikum ya ahla baitin nubuwah wa madin risalah adhulu. Kesejahteraan buat kamu, hai ahli keluarga para nabi dan pengemban risalah Islamiyah. Apakah boleh saya masuk? Kata Siti Fatimah, Mas, Rasulmu lagi sakit, entar balik lagi, ngerti ngapa? Di bahasa Betawi ini, Bang. Karena kalau saya pakai bahasa Arab, Bapak nggak ngerti, saya orang bisa. Jadi nyambung. Nah, salam yang ketiga, mata Israel agak melotot. Ketika itulah Siti Fatimah, sendi yang satu seakan putus. Sendi yang satu seakan putus. Kenapa? Ditatap oleh malaikat ini. Kalau ibu hafal syairnya, Bapak saya nggak tahu dah. Ada kan dia? Bila Israel datang memanggil, jasa terkujur di peringkat, seluruh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Kita baru dipanggil doang, ada meriang panas dingin. Pantas kalau Siti Fatimah sendi yang satu seakan putus. Apa kata baginda Rasul sembari berbaring? Ya Fatimah, man alal bab? Hai Fatimah, siapa yang berada di balik pintu yang beri salam tadi? Rajulun Arabiyun ayah nada. Seorang Arab laki-laki ayah yang beri salam tadi. Aku udah kasih tahu sama dia,
sibuk, Rasul lagi sakit, entar be balik lagi, orang ngerti ayah jedok baik. Paham ya Pak? Kamu tahu siapa dia Pak? Kubu juga orang ayah. Pak, dia itu yang menghancurkan berbagai macam kenikmatan. Dia juga yang membuat suasana rumah jadi sepi, alam kubur jadi ramai. Dia itu Pak, malaikat maut. Ketika dibilang malaikat maut Pak, itu Siti Fatimah kenjer. Tahu kenjer? Tahu. Gambarannya begini, ibu lagi sakit, nafasnya udah Senin Selasa, ada tamu, assalamualaikum, ada tamu, bapak jawab, waalaikumsalam. Bapak tanya, saudara siapa? Saya Israel, pingsan bapak. Kalau lakinya benar, kalau lakinya bego, saudara siapa? Saya Israel, nah buruan dah cabut. Saya yakin Pak, laki yang begitu, kalau bininya mati, nginjek tangannya kenceng banget itu, sampai Kejadian tuh Pak di kampung saya, Bang Rocky namanya, bininya mati, nginjek tangannya kenceng banget. Saya tanya, kok begitu Ki? Biar nggak balik lagi Ustaz. Bisa Rocky brengsek banget tuh. Sudah, Rasul hibur, reda tangisnya. Akhirnya apa kata Rasul? Malaikat Israel dipersilakan masuk. Ya Israel, Israel masuk, baru tuh Pak. Karena disuruh masuk, beliau masuk. Rasul tanya, ya Israel, azita zahirun am qabidu? Hei Israel, apakah kedatanganmu kepadaku mau silaturahim atau mencabut nyawaku? Jitu zahirun wa qabidun in azintarli wa ila far. Aku datang kepadamu ya Rasulullah. Yang pertama silaturahim, yang kedua akan mencabut nyawamu. Itu pun kalau diizinin, kalau kagak sebalik lagi. Allahumma sholli wa sallim. Tuh Pak, mau mati be ditanjenin. Orang sini ada nggak yang mau mati digituin? Ada nggak? Istilah yang sering kita katakan, ampe lindung berbulu, puyuh berbuntut, nggak bakalan nemu kecuali baginda Nabi kita Muhammad. Ya Israel di mana malaikat Jibril? Dia selalu bersama-sama dengan saya, baik suka maupun duka. Kenapa di saat saya wafat kok dia nggak ada? Enggak lama turun malaikat Jibril, duduk persis dekat kepala baginda Nabi kita Muhammad. Rasul terbalik, duduk dekat kepala Nabi. Seraya berkata, ya Jibril, alam ta'lam anal amra kad qarub. Hai Jibril, apa kamu tahu kalau saya ajalku sudah dekat? Saat kematianku hampir sampai. Bala ya Rasul. Benar wahai Rasul, ajalku sudah dekat, saat kematianmu pun hampir sampai. Ya Jibril, kalau ajalku sudah dekat, berita gembira apa yang kau bawa dari Allah buat aku selama mengemban risalah Islamiyah? Ada Muhammad, apa itu Jibril? Allah haramkan seluruh surga buat nabi-nabi yang terdahulu sebelum kamu masuk lebih dahulu. Para malaikat-malaikat tengah menata diri, membuat saf menyambut kedatangan ruhmu Muhammad. Para bidadari-bidadari tengah bersolek diri menyambut kedatangan ruhmu Muhammad. Ya Jibril, ada apa lagi? Itu buat aku. Apa kata Nabi? Alhamdulillah. Ya Jibril, apalagi kalau itu buat aku Jibril, wa kaifa takunu ummati. Kalau itu buat aku Jibril, lalu bagaimana umatku? Mohon maaf Pak, saya bahasa kasar. Mau mati masih mikirin umatnya, sementara umat yang dipikirin terkadang nyaris ada yang kagak punya pikiran. Bukan di sini Pak, kampung saya. Itu yang mereka saya yakin hafal paham semuanya, orang sini juga. Yang maulid dibilang bid'ah,
Kesannya kalau bid'ah dolalah terus masuk neraka. Subhanallah. Tidak semua bid'ah dolalah pasti ada hasanahnya, betul Pak? Dan kalau bicara masalah bid'ah, jujur kita semua tukang bid'ah, saya termasuk. Kalau sepengetahuan saya bid'ah yang nggak ada dari Rasulnya. Di sini ada, itu bid'ah, tapi itu semua dolalah. Sekarang saya tanya, Rasul emang pernah pakai celana lepis? Pak, pernah apa enggak? Kagak kita. Ya itu bid'ah, bener. Rasul pernah naik motor, Mio, Vixen, pernah, Vespa pernah. Kita ngeridit dilakonin, bener. Itu bid'ah, nggak dibahas. Rasul pernah nyetel TV? Kagak pernah. Kita hafal semua program di televisi. Itu bid'ah, kok nggak dibahas? Rasul kalau makan pakai tangan, pakai sendok, pakai tangan, pakai sendok, pakai tangan. Kita sendok dua malah sendoknya. Itu bid'ah, kok nggak dibahas? Rasul pergi haji Madinah Mekah jalan kaki, naik onta. Kita naik mobil, kita naik pesawat. Mestinya kalau Rasul jalan kaki, kalau jalan kaki dari sini ke Mekah lebar-lebar tapakan dulu, gede banget Pak. Saya Masya Allah, sampai saat ini masih heboh. Depok, Nabi ada di Depok. Iya kan? Pantas kalau ngomong hal yang kayak begitu. Brengseknya Pak, maulid dia hadir berkat kagak dapat nanyain. Allahu Akbar. Kembali tadi, beliau di saat wafat dia nanyain umatnya, kala itu buat aku Jibril, wa kaifa takunu ummati. Tenang Muhammad, Allah haramkan seluruh surga buat umat-umat Nabi yang terdahulu sebelum umat kamu masuk lebih dahulu. Baru tuh Pak, apa kata baginda Rasul setelah jelas keadaan umatnya? Ya Jibril, kalau begitu legalah perasaanku, puaslah hatiku, tenanglah rasanya jiwaku. Israel, laksanakan tugasmu, cabut ruhku. Baru mau meninggal dunia setelah jelas keadaan Kira-kira pemimpin kita ada nggak yang begitu Pak? Kagak ada ya Pak. Cuman satu, bahkan keterangan lain menyatakan Pak, nanti ke hari yaumul ba'ad, hari di mana manusia dibangkit dalam kuburnya, beliau bangkit cari malaikat Jibril. Ya malaikat Jibril, aina ummati, aina ummati, analah. Ya Jibril, di mana umat saya? Di mana umat saya? Saya mau membelanya, saya mau membelanya. Dunia akhirat Pak kita dibela-belain. Makanya tega orang yang bilang maulid disebut bid'ah, tak usah melaksanakan. Masya Allah, tabarakallah. Jangan sampai hal itu terjadi di wilayah kita. Amin ya Rabbal. Giliran ulang tahun kagak dibilang bid'ah. Bener Pak? Bener. Mau bikin maulid cari dana di Depok susah banget. Ditargetin 10.000 sampai litik latar kagak impas. Giliran ulang tahun motor-motor digadein. Itu kan udah sekedar bid'ah. Menurut saya bego, bintolol itu manusia. Bagaimana tidak? Sebelum pelaksanaan undangan disebar, ketika hari sampai datang yang diundang, di atas meja ada kue namanya kue ta'al. A-nya 2. Ada lilinnya, udah nyala belum? Belum. Apa kata yang hadir? Pasang lilinnya, pasang lilin. Dipasang nggak Pak? Dipasang. Udah dipasang, menyala, udah menyala. Tiup lilinnya, tiup lilin. Ditiup nggak Pak?
Udah ditiup mati, udah mati. Diteprokin banja, kok apa mati bego? Panjang dari mana? Atau tuh begonya. Bego yang kedua, itu kan kue dia, yang beli dia, adanya di rumah. Mau masaknya pakai disuruh orang, itu masaknya dewek-dewek. Bener? Dua itu begonya. Bego yang ketiga, itu kan lilin mau dimatiin, ngapain pakai dipasang? Bentar mau dimatiin. Bener Pak? Tuh, bego murokab namanya Pak. Kalau saya amati Pak, ini mohon maaf jangan tersinggung, ini mah di Inggris. Ya orang main catur tuh Pak, lihat dah. Kan hampir bego itu. Itu catur dia liatin, dia pikirin, dia pindahin, dia pikirin lagi. Dia pindahin, dia pikirin lagi. Salah jalan, aduh salah lah apa? Apa yang terjadi seperti itu? Orang bakar petasan gitu. Kita beli TV, toko sampai dulu pada setel, dia tinggal pergi apa dilihatin? Radio, setel, tinggal beli apa didengerin? Didengerin Pak, petasan. Beli dibakar di pasar, didengerin, tinggal pergi. Mestinya dengerin. Wah mantap, wah tinggal pergi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kembali dicabut roh beliau dari lutut, dari ibu jari sampai di lutut, istirahat. Perintah Allah begitu, laksanakan tugasmu dengan sehalus-halusnya, dengan selembut-lembutnya. Kalau perlu jangan berasa. Sampai di lutut, istirahat. Kemudian naik ke pusat, di pusat istirahat. Kemudian sampai di dada beliau berkata, apa kata baginda Rasul? Ya Jibril, ma asyadda biharatul maut. Hai Jibril, dahsyat benar rasanya sakaratul maut ini, sakit. Beliau maksum, terjaga dari dosa, dijamin masuk surga. Saat nazar masih merasakan sakitnya sakaratul maut. Namun walaupun demikian Pak, hebatnya beliau, di tengah sakitnya sakaratul maut, beliau ingat umatnya. Ya Jibril, apakah sedahsyat ini, sesakit ini rasa sakit yang dialami umatku saat sakaratul maut? Bala ya Rasul, benar wahai Rasul, bahkan lebih dahsyat dari ini rasa sakit yang dialami umatmu saat sakaratul maut. Ya Jibril, kalau begitu biarlah aku yang menanggulangi seluruh rasa sakit umatku di saat sakaratul. Sampai sakitnya sakaratul maut Pak, beliau rela menggantikannya. Jangan jadi umat-umat yang pengkhianat, subhanallah. Nah oleh karena sebagai rasa mahabbah kita, yuk kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Nyata apa yang beliau sampaikan, beliau minta ditanggulangi rasa sakitnya sakaratul maut. Kenyataannya banyak.
Orang lagi dikerok kurang, dicelentangin mati. Ada nggak yang begitu? Ada. Dikerokin tengkurap, dicelentangin mati. Lagi jalan santai, ketiban daun mati. Daun pintu, Pak. Lantai 12 melayang, kalau udah semua kagak. Ya tetap mati mah tergantung kebiasaan. Rajin zikir, insya Allah matinya lagi muter tasbih. Sering baca Quran, insya Allah matinya lagi buka lekar. Sering tahajud, insya Allah matinya lagi sujud. Kan yang kita bingung tukang mancing, Pak. Lagi majang-joran mati. Di sini mah nggak ada, amin ya robbal alamin. Terakhir, pesan beliau ada 2, di saat najah, tapi 1 saja. Pesan beliau apa kata beliau di saat najah? Ummati, ummati, as-salah, as-salah. Umatku, umatku, tegakkan sholat, dirikan sholat, jangan pernah berani untuk meninggalkan. Nih pesan beliau. Tapi berbicara masalah sholat, orang sini mah jangan ditanya udah. Selalu tepat waktu, jangan ditanya. Fasih bacaannya, jangan ditanya. Lurus esapnya, jangan ditanya. Pokoknya orang sini mah 1000% beduk bunyi ajan berkumandang pasti di masjid. Benar? Beduk bunyi ajan berkumandang pasti. Orangnya jangan ditanya. Terkadang orang itu mau berkah sama sholat ada ogah. Bahkan ada yang tega-teganya ngomong begini, gua perasaan sholat rajin banget tapi susah menjalan terus. Suka ada yang ngomong begitu tuh. Jangan, Pak. Ini saya kasih jawaban. Kita ini kan ibarat ikan emas yang diternak di sebuah empang. Itu yang namanya empang di kampung saya kan tidak murni ikan emas doangan. Ada cere, ada benter, ada julung-julung, ada sepat, ada gabus, ada lipuk, ada moa, ulah kadut ada juga tuh. Iya kan? Empang ditebar, pelet diaur, pan yang makan bukan ikan emas doang kan? Julung-julung makan biar monyong bacotnya, akan juga tuh. Lindung semuanya silik makan, sampai ulah kadut, andil juga tuh. Bener apa enggak? Tapi ntar lihat Pak, empang dibedah. Air belum surut, yang punya empang bikin kobakan kecil. Orang tua paham bocah muda kagak dah. Buat gombangan kecil, buat siapa tuh? Ikan emas. Masukin air yang baru, tutup dengan pelepah, kirai, kalau enggak dari batang kelapa. Buat ikan emas tuh. Kemudian air surut, ikan emas ditangkap. Bocah turun mau nangkep, sesernya jatuh, belum waktunya diambil lumpur, disambil entar nangkepnya. Yang punya empang galak banget tuh Bang. Mau ngambil seser banget, bocah kelabu dengan lumpur, bukannya balik lagi. Rapi ikan emas ditangkap, wan yang lain digeruduk, Wan. Lele nenggak digetok, gabus lari, dibeledik, diubek udang pada mikir, mabuk udang, bener apa enggak? Wah rabain, lindung, cari, muak, dapat, dikirain panjang, gede muak, nggak taunya kasap ulang kadut. Begitu diangkat, wah ulang kadut, diputar balanya, digecek di atas galungan. Ikan emas di mana? Di gombangan tuh Pak. Kita juga begitu, ini ujian. Jadi kalau sholat rajin susah, ini ujian. Dia nggak pernah sembahyang, kok enak baik, anggap ulah kadut. Tapi jangan jujur, ulah kadut loh, jangan berantem. Jangan seperti ini pesan beliau. Yang terakhir pesan beliau, ummati as-sholah as-sholah, tegakkan sholat, dirikan sholat, jangan pernah berani untuk meninggalkan sholat. Hadirin, sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Sebetulnya saya menolak kepada beliau, sahabat saya. Gua rasa terbalik.
Gua dari Depok, kampung ceramah ke Jakarta. Biasanya Jakarta yang ke kampung. Ini mau balik nih. Tapi doain biar gue bisa ngomong. Ternyata alhamdulillah. Nah hadirin, mohon maaf para kiai kalau penyampaian saya banyak salahnya. Inilah kebodohan yang ada pada diri pribadi saya. Akhirnya kalau penyampaian saya agak kasar, mohon maaf Pak, karena saya makhluk kasar begitu. Mungkin kalau saya makhluk halus, kasar amat ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam ini